Pasca tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel, Teheran segera bergerak cepat untuk mengisi kekosongan kepemimpinan itu. Setelah melalui proses internal, Iran akhirnya menetapkan bahwa sosok yang akan menggantikan Khamenei sebagai pemimpin agung adalah putranya sendiri, Mojtaba Khamenei. Dengan naiknya Mojtaba ke posisi tertinggi tersebut, sejumlah pejabat senior Iran pun memperingatkan bahwa konflik yang sedang berlangsung akan segera memasuki fase baru. Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa Iran tengah bersiap meluncurkan gelombang serangan berikutnya. Di sisi lain, di balik kematian Khamenei, kini mulai terungkap sosok yang disebut sebagai pengkhianat dari dalam. Iran menyatakan bahwa komandan pasukan Quds, Ismail Qaani, diduga menjadi dalang di balik tewasnya pemimpin tertinggi Iran tersebut. Lalu bagaimana mungkin seorang komandan pasukan elit justru berkhianat terhadap pemimpinnya sendiri? Mari kita telusuri isu ini. Untuk menyingkap misteri ini, kita perlu terlebih dahulu melihat sosok yang berada di baliknya, Ismail Qaani. Ia lahir pada 1957 di Mashhad, sebuah kota yang dikenal sebagai salah satu pusat religius terpenting di Iran. Masa kecilnya berlangsung ketika negeri itu sedang bergerak menuju perubahan besar yang kemudian memuncak dalam revolusi Iran. Sesudah revolusi melahirkan pemerintahan baru, ia membangun pasukan elit bernama Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Qaani termasuk di antara generasi awal yang bergabung dalam organisasi militer berlandaskan ideologi tersebut. Bertahun-tahun kemudian, ia dikenal sebagai tangan kanan dari salah satu figur militer paling berpengaruh di Iran, yaitu Qasem Soleimani. Nama Soleimani sendiri terkenal sebagai perancang utama jaringan milisi Iran yang tersebar di berbagai wilayah Timur Tengah. Namun keadaan berubah drastis pada 2020. Soleimani tewas akibat serangan drone Amerika Serikat di Baghdad. Setelah peristiwa itu, Ali Khamenei menuju Qaani untuk mengambil alih kepemimpinan pasukan Quds. Unit elit ini bertugas menjalankan operasi luar negeri Iran, mulai dari Irak, Suriah, Lebanon, hingga Gaza. Penunjukan tersebut otomatis menempatkan Qaani dalam lingkaran satu Khamenei. Jabatan itu membuat Qaani berada sangat dekat dan pusat kekuasaan Iran di dalam lingkaran paling tertutup di sekitar Khamenei. Namun justru setelah ia memegang komando, sejumlah kejanggalan mulai muncul. Semuanya bermula dari satu fakta yang sulit dijelaskan. Ismail Qaani terlalu sering lolos dari kematian. Di dunia intelijen, terdapat sebuah aturan tidak tertulis. Jika seseorang selamat dari satu serangan besar, orang masih bisa menyebutnya keberuntungan. Jika 2 kali, mungkin hanya kebetulan. Tetapi, ketika itu terjadi sampai 3 kali, kecurigaan pun mulai muncul. Beberapa tahun terakhir memperlihatkan rangkaian serangan besar menargetkan tokoh penting Iran dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Dalam sejumlah kasus, serangan tersebut bahkan mampu melumpuhkan seluruh jaringan komando militer dalam satu waktu. Peristiwa pertama muncul pada awal Oktober 2024. Saat itu Israel melancarkan serangan udara besar di wilayah pinggiran selatan Beirut dengan target utama Qasem Safieddin, tokoh yang disebut-sebut sebagai kandidat penerus pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah. Pada tahap awal, sejumlah laporan bahkan menyebut Ismail Qaani ikut tewas dalam serangan tersebut. Namun beberapa hari kemudian, ia justru tampil di televisi pemerintah Iran dalam kondisi sehat. Kejanggalan mulai terasa karena pada malam pengeboman itu, Qaani sebenarnya dijadwalkan bertemu Safieddin. Tetapi tepat di menit terakhir, agenda tersebut tiba-tiba dibatalkan. Beberapa sumber juga mengungkap bahwa Qaani sempat melakukan perjalanan ke Lebanon 2 hari setelah Nasrallah dibunuh. Sementara pada waktu yang sama, IRGC justru menegaskan tidak ada catatan perjalanan dinas terkait hal tersebut. Peristiwa kedua terjadi pada Juni 2025 ketika Iran dan Israel terlibat konflik yang sering disebut sebagai Perang 12 Hari. Dalam operasi besar itu, militer Israel atau Israel Defense Forces mengklaim berhasil menewaskan sekitar 30 pejabat senior Iran serta 11 ilmuwan nuklir tingkat tinggi. Nama Qaani pun sempat tercantum dalam daftar korban. Namun sekali lagi ia kemudian muncul di hadapan publik. Qaani terlihat menghadiri perayaan yang diklaim sebagai kemenangan Iran. Dengan pakaian sipil dan topi baseball hitam, ia tampak santai bercengkrama dengan warga. Lalu datang peristiwa yang paling mengejutkan. Pada 28 Februari, serangan udara menghantam kompleks Beit Ehrabari di Teheran. Serangan tersebut menewaskan Ali Khamenei bersama puluhan pejabat militer Iran lainnya. Tetapi sekali lagi, satu nama besar dilaporkan berhasil keluar hidup-hidup dari lokasi serangan itu, Ismail Qaani. Jika diperhatikan, polanya hampir selalu sama. Qaani tidak berada tepat di lokasi ketika serangan terjadi, atau ia meninggalkan tempat itu beberapa saat sebelumnya, atau rencana yang sudah dijadwalkan berubah di menit terakhir. Kejadian seperti ini bukan hanya sekali, bukan juga 2 kali, tetapi terus berulang.
Di kalangan analis Timur Tengah, pertanyaan sama mulai bermunculan. Apakah semua ini sekedar keberuntungan yang luar biasa? Atau justru Khani selalu mengetahui sesuatu lebih dulu? Kecurigaan itu semakin kuat ketika melihat perkembangan setelah ia mengambil alih pasukan Quds. Sebab pada masa kepemimpinannya, poros perlawanan Iran justru mulai mengalami kemunduran besar. Selama bertahun-tahun, Iran membangun jaringan milisi regional yang dikenal sebagai poros perlawanan. Jaringan ini menjadi instrumen utama pengaruh Teheran di Timur Tengah, menghubungkan berbagai kelompok bersenjata dari Lebanon hingga Gaza. Pada masa komando Qasem Soleimani, jaringan tersebut tumbuh semakin kuat dan terorganisasi. Soleimani dikenal sebagai perancang strategi yang mampu menyatukan berbagai milisi dalam satu garis komando. Namun setelah kepemimpinan beralih kepada Ismail Khani, situasinya perlahan berubah. Dalam waktu yang relatif singkat, poros perlawanan kehilangan hampir seluruh tokoh kuncinya. Sejumlah figur penting dalam jaringan itu tewas melalui operasi yang sangat presisi. Pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah terbunuh. Tidak lama kemudian calon penggantinya, Hashim Safieddin, juga tewas, bahkan di lokasi yang sama meskipun pada waktu berbeda. Hilangnya dua tokoh tersebut langsung mengguncang struktur komando kelompok paling kuat dalam poros perlawanan. Sementara itu, dua figur penting dari Hamas juga tumbang. Ismail Haniyeh tewas di Teheran, sedangkan Yahya Sinwar tewas di Gaza pada periode 2024-2025. Kematian keduanya membuat koordinasi langsung dengan Iran semakin melemah. Bagi sebagian analis, terlalu banyak kegagalan yang terjadi di masa kepemimpinan Khani. Situasinya semakin memunculkan kecurigaan ketika Israel pernah merilis daftar pejabat Iran dan tokoh pro-Iran yang menjadi target eliminasi mereka. Daftar itu cukup lengkap, namun ada satu nama yang justru tidak tercantum di dalamnya, Ismail Khani. Intelijen Israel Mossad memang pernah menanggapi rumor tersebut dengan pernyataan singkat, Ismail Khani bukan mata-mata kami. Namun bantahan itu justru memunculkan pertanyaan baru. Lalu sebenarnya siapa Ismail Khani? Apalagi pada 2024, Khani dilaporkan 2 kali diperiksa oleh Internal Islamic Revolutionary Guard Corps terkait dugaan infiltrasi intelijen Israel di tubuh pasukan Quds. Bahkan sempat beredar kabar bahwa ia pernah ditahan oleh unit keamanan internal ARGC. Meski begitu, hingga sekarang tidak ada konfirmasi resmi dari pemerintah Iran mengenai hal tersebut. Terlepas dari simpang siurnya kabar tentang Ismail Khani, ada satu hal yang sulit disangkal. Jaringan intelijen Israel di Iran tampaknya memang sangat dalam. Dan situasi ini sebenarnya bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, Iran dikenal sebagai salah satu negara dan sistem keamanan paling ketat di dunia. Namun berbagai operasi rahasia menunjukkan betapa efektifnya jaringan Mossad yang bekerja di dalam wilayah Iran. Antara 2010 hingga 2012, setidaknya 4 ilmuwan nuklir Iran tewas dalam rangkaian pembunuhan misterius yang kuat diduga melibatkan agen Israel. Operasi-operasi tersebut berlangsung dengan presisi tinggi, menandakan adanya akses informasi mendalam dari dalam Iran sendiri. Pengakuan yang mewujudkan bahkan pernah datang dari mantan Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad. Ia pernah mengungkap bahwa kepala unit intelijen Iran yang dibentuk khusus untuk memburu agen Mossad ternyata justru merupakan agen Israel. Pernyataan ini menggambarkan betapa dalamnya kemungkinan infiltrasi yang terjadi. Isu infiltrasi itu kembali menjadi sorotan saat konflik yang dikenal sebagai Perang 12 Hari. Pada periode tersebut, militer Israel atau Israel Defense Forces merilis rekaman yang mereka klaim menunjukkan agen Mossad beroperasi jauh di dalam wilayah Iran, bahkan meluncurkan rudal serta pesawat tak berawak langsung dari dalam negeri Iran. Di tengah semua fakta itu, pertanyaan mengenai Khani semakin sulit dihindari. Apakah ia benar-benar seorang pengkhianat, hanya kambing hitam, atau sekedar orang yang terlalu sering beruntung? Hingga kini, jawabannya masih tetap menjadi misteri.